Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa melanjutkan kajian kita, masih membahas Bulughul Maram, dan kita masuk pada bab salat istisqa pada hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kita baca hadisnya. Wa anhu, maksudnya dan dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kana idza qahatu atau quhitu istasqa bil Abbas ibn Abdul Muttalib faqala Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bi nabiyyina fatasqina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina fasqina qala fasuqauna fayusqauna. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika kaum muslimin tertimpa musibah, ia meminta hujan dengan berwasilah kepada Abbas ibn Abdul Muttalib. Kemudian berdoa, ya Allah, kami meminta hujan kepadamu dengan perantaraan Nabi kami. Kemudian engkau menurunkan hujan kepada kami, maka sekarang kami memohon kepadamu dengan perantaraan paman Nabi kami, maka turunkanlah hujan untuk kami. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, mereka pun kemudian mendapatkan hujan. Hadis ini dikatakan oleh Muhammad ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Mughni, wa yustahabu an yustasqa biman dhahara salahu. Disunahkan seseorang ketika meminta hujan meminta doa yang kepada orang yang zahirnya baik, li'annahu aqrabu ila ijabati du'ai, karena orang yang baik itu lebih dekat pengijabahan doanya. Fa inna Umar radhiyallahu an istasqa bil Abbas amin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Umar kemudian meminta kepada Abbas untuk berdoa minta hujan, dan Abbas adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah riwayat bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan pernah keluar minta hujan. Ketika dia sedang duduk di atas mimbar, maka Muawiyah bertanya tentang Yazid ibnul Aswad al-Jarashi, karena dia orang saleh. Maka Yazid pun kemudian berdiri dan Muawiyah mendoakannya. Kemudian dia berkata, Allahumma ya Allah, inna nastashfi'u ilaik bi khairina wa afdalina Yazid ibn al-Aswad. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta bantuan kepadamu dengan manusia terbaik di antara kami dan terafdal di antara kami, Yazid ibn Aswad. Kemudian Muawiyah mengatakan, ya Yazid, irfa yadaika, wahai Yazid, angkatlah kedua tangan. Maka Yazid pun mengangkat kedua tangannya.
dan dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiba-tiba kemudian datang awan hitam dan angin kencang. Maka mereka pun kemudian diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kebiasaan salaf apabila melakukan salat istisqa, maka mereka akan mencari orang yang paling saleh, yang paling alim, yang paling saleh, yang paling abid, ahli ibadah, untuk memimpin doa. Seperti yang dilakukan oleh Umar, dia meminta Abbas, kemudian juga yang dilakukan Muawiyah bin Abi Sufyan ketika meminta doanya Yazid ibn Aswad, dan juga ulama yang lainnya. Imam Ad-Dhahhak juga demikian. Dijelaskan beliau mencari orang saleh kemudian meminta kepadanya untuk berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini banyak faedah yang kita akan petik. Di antara faedah yang pertama, bahwa hadis ini bukan menunjukkan tentang tawassul dengan jahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya dengan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi yang dimaksud adalah bertawassul dengan doanya Nabi. Jadi di zaman Rasul, kata Umar, apabila terjadi paceklik, maka mereka meminta kepada Nabi SAW untuk berdoa. Setelah ketika Rasul sudah meninggal, maka para sahabat Nabi SAW datang kepada Abbas, tidak meminta kepada kemuliaan Rasul, karena Rasul sudah wafat. Makanya datang kepada Abbas ibn Abdul Muttalib. Sebab kalau seandainya tawassul dengan kemuliaan Nabi yang sudah wafat itu disyariatkan, tentu Umar bin Khattab tidak akan meminta Abbas untuk berdoa. Cukup menyebut dengan jahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta Abbas, paman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memimpin salat istisqa dan berdoa, Umar ini hendak menampakkan kepada para sahabat tentang kedudukan Ahlul Bait. Tentang kedudukan Ahlul Bait. Dan yang tidak dipahami oleh orang Syiah. Karena orang Syiah itu menuduh bahwa Abu Bakar, Umar itu kafir karena tidak memuliakan ahli bait. Padahal lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia tidak memimpin sendiri. Dia bisa saja selaku Amirul Mukminin memimpin salat istisqa. Kemudian dia berdoa. Dan Umar, siapa Umar? Ma'ruf Umar, ahli ibadah, manusia terbaik kedua setelah Abu Bakar dari kalangan para sahabat. Tetapi Umar tidak memimpin sendiri, dia meminta kepada Abbas ibn Abdul Muttalib untuk menggantikan posisinya, karena Umar ingin menampakkan tentang kemuliaan Ahlu Bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang ketiga, bahwa tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan doa yang diharapkan pengkabulan. Dengan cara apa? Memilih di antara manusia yang paling saleh. Karena kita tahu bahwa orang-orang yang saleh ketika berdoa mereka ikhlas. Dan mereka penuh dengan khusyuk dan takut kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga memungkinkan untuk dipercepat doanya, dipercepat pengijabahan doanya. Makanya tadi disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah yang saya sebutkan, disunnahkan kalau memimpin salat istisqa itu ambil yang paling saleh di antara kaumnya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sebab itulah mempercepat tentang ijabah doa.
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang selanjutnya adalah adapun tata cara tawassul yang dilakukan Umar dengan Abbas ibn Abdul Muttalib ini. Jadi tawassul itu dalam kondisi-kondisi tertentu, dalam kondisi-kondisi genting, maka boleh seseorang itu mencari orang yang mendoakan dirinya. Umpamanya seseorang itu lagi kesulitan, entah ekonomi, entah kesehatan, entah apalah, pokoknya dalam kondisi kesulitan. Maka tidak mengapa seseorang bertawassul dengan orang soleh yang masih hidup, dengan orang-orang yang zahirnya takwa, zahirnya ahli ibadah, meminta doanya. Walaupun sekali lagi bahwa doa langsung kepada Allah itu jauh lebih baik. Berdoa langsung kepada Allah tanpa perantara itu jauh lebih afdal. Karena Rasul yang mengatakan kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau minta langsung kepada Allah tanpa harus perantara. Tetapi kalaupun lewat perantara maka hukumnya boleh saja, walaupun ada yang mengatakan sunnah. Kemudian juga diantara faedah hadis ini bagaimana tawadhu'nya Umar bin Khattab, rendah hatinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia tidak mendahulukan dirinya karena ada orang yang lebih mulia dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abbas ibn Abdul Muttalib. Dan di sini juga ada keutamaan Abbas, karena kan keluarga Nabi bukan Abbas saja, tapi kenapa kemudian dipilih Abbas? Menunjukkan ada kedudukan Abbas ini di mata Umar dan di mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Abbas ini satu-satunya paman Nabi SAW yang hidup setelah wafatnya Rasul yang masih Islam. Kan paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapati kenabian itu cuma 4. Selebihnya sudah meninggal sebelum Rasul diangkat jadi nabi. Lah 2 mukmin 2 kafir. Adapun yang mukmin Hamzah dengan Abbas, dan Hamzah meninggal di perang Uhud, sehingga tinggal Abbas ibn Abdul Muttalib paman Nabi SAW yang mukmin. Adapun yang kafir dua-duanya meninggal sebelum Nabi SAW meninggal, Abu Lahab dan juga Abu Jahal. Cuman bedanya Abu Jahal memusuhi Rasul, kalau Abu Lahab Abu Lahab dengan Abu Talib. Abu Lahab memusuhi Nabi SAW, sementara Abu Talib justru membela Nabi SAW. Lah karena kedudukan Abbas ini sebagai pamannya Rasul, itulah kenapa Umar mendahulukan Abbas. Dan ini menunjukkan bahwa Abbas ini memiliki kedudukan tersendiri di mata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian juga dalam hadis ini ada pensyariatan salat istisqa. Maksudnya meminta hujan langsung dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara doa dan tadarruh, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dari hadis ini tentang pentingnya doa, bahwa doa itu bisa menyingkap seluruh kesulitan manusia, dan doa itu adalah silahul mu'min, senjatanya orang muslim. Jangan pernah meremehkan sebuah doa. Makanya sering saya katakan, banyak yang tidak paham nilai sebuah doa itu kecuali para nabi dan orang-orang yang mengikuti nabi. Karena banyak orang yang melalaikan doa. Orang terkadang kurang yakin dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau ada kesulitan yang pertama kali datangi adalah manusia yang lainnya. Dia meminta tolong kepada manusia yang lemah yang tidak bisa mengabulkan doanya. Padahal di sana ada zat yang maha kaya, maha kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa ini adalah silahul mukmin, dan doa ini penting dalam kehidupan kita. Apalagi kedudukan doa sendiri adalah sebuah ibadah.
kalaupun seandainya doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap saja doa itu dapat pahala karena dia sebuah ibadah. Apalagi dikabulkan berarti sudah dapat pahala, dapat keinginannya. Jadi jangan pernah tinggalkan berdoa. Kemudian juga di antara faedah hadis ini bahwa tidak ada yang bisa menyingkap sebuah perkara yang sulit ataupun sesuatu yang memadaratkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Paceklik adalah sesuatu yang bisa memadaratkan dan tidak ada yang bisa menyingkap paceklik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga ada faedah tentang lemahnya manusia sehingga berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru diuji kekeringan saja beberapa hari, kadang-kadang kita sudah menjerit kesulitan. Tidak ada air, kekeringan dan begitu seterusnya. Menunjukkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menahan hujannya beberapa hari saja, tidak perlu bertahun, itu manusia sudah lemah, tidak bisa apa-apa. Makanya pentingnya seseorang itu merasa kecil di hadapan Allah dan merasa miskin, dan kita sangat butuh dan berhajat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara apapun. Kemudian juga di antara faedah hadis ini bahwa orang yang sudah meninggal tidak mungkin memberikan manfaat kepada orang yang hidup. Orang yang sudah meninggal tidak mungkin memberikan manfaat kepada orang hidup. Makanya sahabat tidak datang ke kuburan Nabi, tapi datang kepada orang yang hidup, Abbas ibn Abdul Muttalib. Bisa saja para sahabat datang ke kuburan Nabi kan, kemudian meminta kepada Nabi yang ada di kuburan, tapi tidak dilakukan oleh para sahabat karena mereka tahu Rasul sudah meninggal. Dan orang yang meninggal itu tidak mungkin memberikan manfaat kepada orang yang hidup. Tidak sebaliknya. Kalau orang hidup masih bisa memberikan manfaat kepada orang mati dengan cara berdoa, dan itu yang diharapkan orang yang mati. Tapi kalau orang mati kepada orang hidup, ya tidak bisa memberikan manfaat. Walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali kelak nanti pada hari kiamat, maka Nabi SAW akan memberikan manfaat bagi umatnya. Kemudian juga di antara faedahnya bagaimana Abbas ini mengikuti perintah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menunjukkan ketaatan seorang rakyat kepada pemimpinnya. Karena Umar bin Khattab kan Amirul Mukminin, dia pemimpin kaum muslimin. Dan mentaati pemerintah itu hukumnya wajib, karena mentaati pemerintah itu adalah perintah Allah dan Rasulnya. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan Rasulnya dan pemimpin-pemimpin kalian. Maka Abbas langsung kemudian taat dengan perintah Umar, dia pun memimpin salat istisqa. Kemudian juga di sini di antara faedahnya adalah tentang pentingnya silaturahim. Karena silaturahim itu sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu adalah besannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena putrinya Hafsah menikah dengan Rasulullah. Artinya ada hubung kait antara Umar dengan Nabi. Karena Umar itu kedudukannya mertua, karena putrinya menikah dengan Nabi. Dan Abbas ini posisinya paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika mertua dari Nabi SAW, Umar bin Khattab, meminta kepada Abbas yang posisinya adalah paman, maka di situ ada tali silaturahim, menghubungkan antara kerabat satu dengan yang lainnya. Dan ini penting, menghubungkan silaturahim satu dengan yang lainnya. Kemudian di antara faedahnya dalam hadis ini tentang disyariatkan tawassul, tentang disyariatkannya tawassul.
Tawassul ini ada dua macam. Tawassul ini ada dua macam. Jadi ada yang disyariatkan dan ada yang dilarang. Adapun tawassul yang disyariatkan ada tiga. Pertama, tawassul dengan menggunakan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, ketika Nabi SAW sedang duduk di masjid bersama para sahabat, tiba-tiba kemudian masuk seseorang, kemudian melaksanakan salat. Dalam salatnya ketika dia sedang tasyahud, tentu setelah membaca tasyahud akhirnya, itu di ujung sebelum salam itu kan disunahkan berdoa. Setelah membaca yang rukun seperti tahiyat, kemudian syahadat, kemudian sholawat, baru kemudian doa sesuka kita. Setelah berdoa dengan 4 perlindungan sebelum salam, terserah kita mau berdoa apa. Jadi ada sahabat yang berdoa, kedengaran oleh Rasul, doanya, Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad antaghfira li dzunubi innaka antal ghafurur rahim. Jadi orang ini berdoa, ya Allah, aku meminta kepadamu zat yang maha esa, yang maha tunggal, yang semua manusia bergantung kepadamu, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan dan tidak ada yang sebanding denganmu. Ampunilah dosa-dosaku, karena engkau zat yang maha pengampun lagi maha pengasih. Maka Nabi SAW ketika mendengar sahabat ini mengucapkan kalimat ini dalam tasyahudnya, dia langsung mengatakan, qad ghufira lahu, qad ghufira lahu, qad ghufira lahu. Sungguh dia telah diampuni, sungguh dia telah diampuni, sungguh dia telah diampuni. 3 kali. Dalam riwayat Rasul mengatakan, sungguh dia telah berdoa yang kalau dia meminta pasti dikabulkan, dan kalau dia berdoa pasti diijabah, karena dia telah menyebutkan Ismul Azam, nama Allah yang agung. Jadi di sini Nabi SAW mengatakan qad ghufira lahu, sungguh dosanya sudah diampuni sampai 3 kali. Karena Rasulullah SAW mendengar orang ini sedang berdoa dengan cara bertawassul. Tawassul dengan nama-nama Allah, Al-Wahid, Al-Ahad, As-Samad. Ini kan nama-nama Allah, ya. Maka kita juga disunnahkan seperti itu. Kalau kita sedang kesulitan atau banyak dosa, maka boleh kita bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita ingin memulai usaha, maka supaya usaha kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoalah dan bertawassul dengan zat yang maha pemberi rizki itu. Jadi ketika ibu sudah mulai melangkah, entah jualan apa kan gitu, bertawassul, ya Razzaq urzukni, ya Allah zat yang maha pemberi rizki, berikan rizkimu kepadaku. Mulai ibu memulai pekerjaan. Jadi sebelum ibu melakukan aktivitas pekerjaan, bisnis apapun, baik kecil atau besar, maka untuk memudahkan perkara-perkara di lapangan itu, minta kepada Allah dengan cara tawassul. Meminta kepada Allah, tentu tawassul dengan nama-nama Allah itu disesuaikan dengan permintaan kita apa. Kalau minta rizki yang perbanyak, ya Razzaq. Kalau minta anak, ya perbanyak, ya Wahhab. Kalau minta ampun, ya perbanyak, ya Ghaffar, dan begitu seterusnya. Jadi sesuaikan nama-nama Allah itu dengan permintaan yang kita minta. Itu namanya tawassul dengan nama-nama dan sifat bagi Allah. Karena Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 108, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah itu memiliki nama-nama yang sangat indah, maka berdoalah dengan nama-nama itu. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, tawassul dengan amal saleh, dengan iman, dengan amal saleh. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Naml ayat 19,
ketika menceritakan tentang kisah Nabiullah Sulaiman, di mana di antara doa Nabi Sulaiman ketika melihat semut, kemudian dia tersenyum, fatabassama dhahika min qauliha, dia pun tersenyum dengan ucapan semut itu. Wa qala, dan dia mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai wa 'ala walidai wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ya Rabb, anugerahkan kepadaku agar aku bisa bersyukur akan nikmat-Mu, dan anugerahkan kepadaku agar aku bisa bersyukur kepada kedua orang tuaku, dan agar aku bisa beramal soleh yang Kau ridhai, dan masukkan aku dengan rahmat-Mu, digolongkan dari hamba-hamba-Mu yang soleh. Di sini Nabiullah Sulaiman alaihi salam bertawassul dengan amal soleh, agar dia bisa bersyukur dengan nikmat Allah, dengan nikmat kedua orang tua, dengan amal-amal soleh. Maka bertawassul dengan iman dan amal soleh itu salah satu yang disyariatkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Contohnya seperti 3 anak muda yang terjerembab dalam sebuah gua yang pernah saya ceritakan dulu. Jadi ada 3 anak muda yang sedang safar. Karena kelelahan, akhirnya mencari gua untuk beristirahat. Masuklah mereka ke dalam gua. Rupanya ketika sedang beristirahat, tiba-tiba ada lini kemudian menjatuhkan batu besar persis di pintu gua. Akhirnya tidak bisa didorong karena besar batunya. Kemudian 3 orang ini putus asa, berusaha keluar, tidak bisa. Akhirnya salah seorang di antara mereka mengatakan, kita tidak mungkin keluar dari gua ini kecuali karena pertolongan Allah. Maka untuk mendatangkan pertolongan Allah, mari kita bertawassul dengan amal soleh terbaik kita. Akhirnya yang satu bertawassul dengan birrul walidain, bahwa dia dulu pernah melakukan amalan yang sangat mulia berupa birrul walidain. Dia mendahulukan kedua orang tuanya dibandingkan anak istrinya. Jadi dia selalu memerahkan air susu untuk kedua orang tua, dan itu kebiasaan di setiap hari. Sampai satu hari dia telat sehingga kedua orang tuanya tertidur. Maka sebagai kafarah karena dia merasa bersalah telat memberikan air susu, maka dia langsung berdiri di tempat orang tuanya tidur menunggu bangun keduanya. Sementara anak istrinya sedang kehausan, kelaparan. Tapi dia tetap berdiri sampai kedua orang tuanya bangun, kemudian memberi minum kepada kedua orang tuanya. Kata orang ini, ya Allah, kalau memang perbuatanku ini sebuah amal saleh dan ada pahalanya, bukakan pintu gua itu. Akhirnya tergeserlah pintu gua secara ajaib, tapi tidak bisa keluar juga karena baru kecil lubangnya. Kemudian yang kedua, mulai dia bertawassul bahwa dia dulu punya pekerja. Saat hendak digaji, hilang pula pekerjanya ini bertahun-tahun. Ketika kemudian dia butuh dengan uang yang pernah dia bekerja, dia mau mengambil kembali. Tiba-tiba oleh majikannya diperlihatkan kambing 1 lembah. Kemudian diceritakan bahwa gajimu itu, kata majikannya, aku belikan 2 ekor kambing, sekarang sudah beranak pinak sebanyak selembah itu. Ambil, itu semua milikmu. Saking amanahnya kan gitu. Akhirnya kemudian dia mengatakan, ya Allah, kalau memang amanahku mengembalikan hak pekerjaku ini sebuah amal saleh, maka bukakan pintu gua. Akhirnya terbuka pintu gua. Kemudian orang yang ketiga bertawassul dengan afaf, menjaga kehormatan. Karena ketika dia hendak berzina dengan seorang wanita, kemudian wanita ini menasihati, bertakwalah kau kepada Allah wahai anak muda. Akhirnya orang ini takut dan membiarkan si wanita keluar dan beri uang. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, kalau menjaga kehormatanku waktu itu sebuah amal saleh dan ada pahalanya, bukalah pintu gua ini. Akhirnya terbuka semuanya. Dari riwayat ini kata para ulama, jangan pernah remehkan amal kecil sekecil apapun. Apalagi amal kecil itu identik dengan keikhlasan. Karena terkadang amal-amal yang dilakukan dengan cara ikhlas
itu bisa kita gunakan sebagai senjata pamungkas saat kita sedang mengalami kesulitan. Umpamanya kita lagi sulit, tidak bisa keluar dari sebuah permasalahan, rasanya dunia ini kiamat, maka kita bisa menggunakan amal soleh. Ingat-ingat ibu dulu pernah beramal apa yang paling ikhlas menurut ibu. Kemudian kita katakan, ya Allah dulu aku beramal ini. Kalau memang amalan itu kau terima, ada pahalanya, saya sedang kesulitan, tolong singkapkan dan uraikan kesulitanku. Nah, itu namanya tawasul dengan amal soleh. Lah yang terakhir inilah tawasul dengan orang yang soleh. Seperti hadis yang kita bahas di sini, di mana para sahabat Nabi SAW dipimpin oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mereka datang kepada Abbas supaya berdoa kepada Allah dalam kondisi kesulitan, paceklik yang berkepanjangan. Akhirnya Abbas pun kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dihujani. Dan subhanallah, doanya Abbas ibn Abdul Muttalib diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akhirnya kemudian turunlah hujan. Lah di antara doa Abbas dalam riwayat yang lain, ya, doa Abbas di antara riwayat yang lain itu, di mana isi doa itu adalah pengakuan tentang dosa. Kenapa kemudian doa Abbas ibn Abdul Muttalib dan riwayat yang lain itu menunjukkan tentang pengakuan dosa dan taubat? Karena kita tahu bahwa paceklik itu tidak mungkin terjadi kecuali karena dosa. Dan itu berdasarkan hadis ketika Nabi SAW memberikan nasihat kepada orang-orang muhajirin. Kata Nabi SAW, ya ma'syaral muhajirin, khamsun idza btulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Wahai muhajirin, aku berlindung kepada Allah dari 5 perkara jangan menimpa kalian. Kemudian salah satu dari 5 perkara itu, wa ma muni'u, dan tidaklah mereka, wama, gimana lafadznya, dan tidaklah mereka mencegah sebuah zakat, illa muni'ul qatra minas sama. Ketika mereka mencegah zakat itu, illa muni'ul qatra minas sama, kecuali Allah akan mencegah 1 tetes hujan pun dari langit. Walaulal bahaim lam yumtau, kalau bukan karena binatang ternak yang kehausan, tentu Allah tidak akan pernah menghujani selamanya. Dari sini kita tahu bahwa sebab paceklik itu karena apa? Maksiat. Orang tidak mau lagi bayar zakat, pelit dengan zakat, ya. Tidak mau sedekah lagi, sudah pelit dengan sedekah. Makanya Nabi mengatakan, wa ma mana'u zakata amwalihim, tidaklah mereka menahan zakat-zakat harta mereka, illa muni'ul qatra minas sama, kecuali akan dicegah 1 tetes air hujan dari langit. Falaulal bahaim lam yumtaru, kalau bukan karena binatang ternak mereka tidak akan dihujani. Maka jelas terang dari hadis ini bahwa sebab kenapa Allah tahan hujan itu salah satunya karena maksiat. Lah salah satu maksiat yang paling dominan kenapa kemudian hujan ditahan adalah tidak mau bayar zakat, tidak mau sedekah, bakhil dengan kekayaan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari sini kita tahu bahwa doa istisqa itu harus betul-betul seseorang itu mengakui dosa-dosanya. Makanya kenapa dianjurkan ketika sholat istisqa itu ibu keluar dengan pakaian yang lusuh. Jangan sholat istisqa pakaiannya ngejreng-ngejreng gitu kan, ataupun menggunakan menor-menor dan begitu seterusnya. Nggak begitu ya, keluar saja, nggak usah pakai bedak, pakai lipstik, pakai apa, pakaiannya pun yang paling jelek yang pernah ibu punya, keluar sholat istisqa. Karena tujuannya kita adalah sedang merasa butuh dengan Allah. Kita ini hamba, tunjukkan kita ini lemah di hadapan Allah, bahwa Allah itu kuat. Kita ini sangat berhajat dengan Allah, dan Allah lah pemberi hajat-hajat kita. Makanya kenapa sholat istisqa sampai seperti itu, dan danannya pun harus diatur, menunjukkan kelemahan dan kefakiran kita di hadapan Allah. Kemudian setelah itu ada pengakuan dosa.
pengakuan dosa, dan juga kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara tawassul yang disyariatkan. Tapi sekali lagi khusus untuk yang terakhir. Kalau yang pertama dan yang kedua, tawassul pertama dengan nama dan sifat Allah, yang kedua tawassul dengan iman dan amal soleh, ini sepakat, ya, tidak ada khilaf ulama, disyariatkan. Artinya hukumnya sunnah. Tapi yang ketiga, meminta doa kepada orang soleh, ini hukumnya hanya boleh saja. Pendapat yang kuat hukumnya boleh, tidak sampai kepada sunnah. Karena sekali lagi sebaik-baik doa adalah tanpa perantara, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebaik-baik doa. Tapi kalaupun seandainya datang kepada orang yang zahirnya soleh kemudian kita minta doa, maka tidak mengapa, boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau sampai kepada sunnah, menurut para ulama, pendapat yang kuat hanya boleh saja. Kita tidak mengingkari ada yang mengatakan sunnah, tetapi pendapat yang kuat hukumnya boleh. Sebaiknya kalau kita ingin meminta sesuatu, maka langsunglah permintaan kita kepada Allah tanpa harus meminta kepada orang lain. Ini diantara faedah hadis ini. Baik, kemudian hadis selanjutnya di sini wa anhu, dan dari Anas juga Ibn Malik radhiyallahu anhu. Qala ashabana, berkata ashabana. Qala berkata Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu, masih hadis Anas ini. Qala asabana, telah mengenai kami hujan. Wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam matar, dan kami bersama Rasul, jadi kami terkena hujan. Qala fahasara thawbahu, maka Rasul membuka sebagian pakaiannya, hatta asabahu minal matar, supaya sebagian badannya itu tersentuh dengan air hujan. Wa qala, dan Nabi SAW mengatakan, innahu hadithu ahdin bi rabbi, sesungguhnya ini hadithu ahdin bi rabbi, maksudnya baru saja Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya. Baru saja Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya. Hadis ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, annahu yustahabu inda awalil matar, disunahkan ketika permulaan turun hujan, an yakshifa ghaira auratihi, seseorang boleh membuka selain auratnya, liyanalahul matar, supaya terkena air hujan. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan berkah dari turunnya rahmat, ya. Makanya ibu kalau seandainya berada di rumah kemudian turun hujan, maka tidak perlu takut ibu terkena hujan. Ada orang yang ketakutan dengan hujan, sehingga ketika ada hujan tuh langsung lari-larinya masuk rumah, kan? Entah kenapa, alasannya nanti kalau kena kepala sakit kepala lah Ustaz gitu. Itu karena mitos terlampau di sugestinya kekencengan itu namanya. Makanya jadi betul sakit kepala jadinya, kan. Tapi kalau mamanya ibu biasa aja, kalau ada hujan, ya keluarkanlah kepala itu dari jendela, biar adalah 1 titik 2 titik tetes hujan itu mengenai badan, maka itu sunnah Nabi, kata Imam Nawawi. Ya, kalaupun tidak kepala, ya mamanya tangan begini masukkan ke jendela, kan, nah, sambil begini. Ya, yang penting adalah setetes 2 tetes hujan itu kena badan kita. Karena Nabi SAW itu sunnah, karena itu bagian daripada apa? Mendapatkan rahmat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, innahu hadithu ahdi bi rabbi. Ya, maknanya ketika itu baru saja turun rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian dalam hadis ini ada beberapa faedah tentang, yang pertama tentang kashful badan ghairul aurah, disunahkan membuka sebagian badan yang jelas bukan auratnya, bukan aurat,
inda nuzuli al-matari liyusibal jasad. Ketika turun hujan supaya jasad kita ada yang terkena dengan hujan tersebut. Ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian juga yang kedua, bahwa hujan itu membawa rahmat, bahwa asal hujan itu membawa rahmat. Tetapi apakah kemudian semua hujan membawa rahmat? Ya tidak. Ada juga hujan itu datang dengan azab. Dan itu banyak dalam sejarah-sejarah bagaimana kemudian hujan itu dijadikan tentara Allah Subhanahu wa taala untuk mengadab sebuah kaum, dengan cara hujan. Ya. Maka karena hujan ini bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka sangat dianjurkan saat hujan itu berdoa. Dan di antara doa yang mustajab adalah ketika turun hujan. Jadi di antara tempat-tempat atau waktu-waktu doa yang sangat mustajab itu adalah saat turun hujan. Ya tentu banyak sih waktu-waktu doa. Ini kan salah satunya saat turun hujan, maka jangan biarkan hujan itu lewat begitu saja tanpa ada doa. Karena di situ turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang beberapa keyakinan tentang apakah kemudian hujan ini bisa digunakan untuk berobat, ya, karena ada sebagian asar dari sahabat, mereka menjadikan air hujan itu sebagai obat, kan itu. Memang sebagian para ulama ada yang mengatakan ya bisa tidak, karena memang belum ada nas yang jelas ya, baik dari Quran ataupun sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada sebagian ulama diantaranya dijelaskan di sini kenapa alasannya kemudian air hujan itu dijadikan obat, karena air hujan itu memiliki berkah, memiliki kebaikan, dan di balik berkah itu ada obat. Walakin la yanbaghi nisbatas syifa ila hadzal ma. Tetapi walaupun demikian, tidak boleh kita menasabkan penyembuhan kepada air hujan. Tetap kita katakan Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan penyakit. Maka hujan ini hanya dijadikan sebab saja. Dan kita tidak boleh menyandarkan kepada sebab begitu saja, karena bisa masuk pada syirkul asghar. Ini diantara faedah daripada hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu anha juga dijelaskan di sini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana ra'al matar, Nabi itu kalau melihat hujan, qala, maka dia langsung berdoa, Allahumma sayyiban nafi'ah, ya Allah, semoga kau curahkan hujan kepada kami dengan hujan yang bermanfaat. Jadi kalau melihat hujan baru saja, ya, tahu-tahu udah ribut di atas atap, biasanya atap yang pakai seng atau pakai spandek kan langsung gitu, dengar. Nah, ibu kalau dengar suara itu langsung berdoa, Allahumma sayyiban nafi'ah, ya Allah, semoga hujan yang kau hujani kepada kami ini bermanfaat, ya, bermanfaat. Jangan sampai kemudian, dan kenapa kemudian kita katakan Allahumma sayyiban nafi'ah? Ini untuk menyelisih orang-orang musyrik. Karena orang-orang musyrik zaman dulu, apabila mereka melihat hujan, mereka mengatakan mutirna binau'i kadza wa kadza. Kami dihujani dengan bintang ini dan itu. Jadi mereka menasabkan hujan itu kepada bintang. Maka Nabi SAW kemudian bersabda bahwa asbaha min ibadi mu'min bi wa kafirun bi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, di pagi hari ada hambaku yang beriman denganku dan kafir denganku. Adapun yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa bi rahmati,
kami dihujani dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka itu mukmin bih, berarti dia telah beriman denganku, dan dia kufur dengan bintang. Tapi barang siapa yang mengatakan mutirna binawi kada wa kada, kami dihujani dengan bintang ini dan itu, fadzalika kafirun bi, maka dia telah kafir denganku, mukminun bil kawakib, dan beriman dengan bintang. Jadi ketika kita menyebutkan Allahumma shayban nafi'a, berarti kita sedang menyelisih akidahnya orang-orang musyrik. Karena kita menasabkan hujan datang dari Allah, bukan dari bintang ini dan bintang itu, sebagaimana pemahaman orang-orang jahiliyah saat itu. Wallahu alam, saya kira 3 hadis ini saja. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi kan dikatakan bahwa doa itu adalah ibadah, doa pun ibadah. Nah, yang ingin ditanyakan adalah apakah doa itu bisa kita panjatkan kepada Allah kapan aja dan dalam kondisi apa aja, dan tanpa kita mengedepankan adab-adab dalam berdoa, Ustaz. Nah, ya, alhamdulillah. Pertama, doa itu ada 2 macam. Ada yang disebut dengan doaul ibadah, doa dalam bentuk rutinitas ibadah, seperti doa habis sholat, itu aja yang dibaca. Doa masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, itu aja yang dibaca. Kemudian doa sebelum tidur dan sesudah tidur, itu juga yang dibaca. Itu namanya doa ibadah, rutinitas. Ya, itu aja yang dibaca, dan harus dibaca pada tempatnya. Nggak bisa doa tidur dibaca mau makan, doa makan pula dibaca ketika doa puasa, kan gitu. Jadi harus sesuai dengan tempatnya. Dan secara umum doa ibadah masuk pada semua ibadah, termasuk sholat, puasa, zakat, ibadah, semua ibadah itu di dalamnya pasti ada doa ibadah. Kemudian yang kedua namanya doa masalah. Lah, doa masalah ini adalah doa ketika kita sedang ada kesulitan. Ya, tentu doa masalah sendiri bisa dilakukan dengan adab atau spontanitas. Seperti Nabi SAW mengatakan, apabila tali sendalmu putus, maka mintalah kepada Allah tali sendalmu. Jadi kalau seandainya kita sedang jalan kaki atau mogok motor kita, minta kepada Allah, ya Allah, mogok saya, motor saya mogok, mudah-mudahan di depan ada bengkel. Nah, itu doa namanya, ya. Karena Rasul mengatakan, kalaupun tali sendal kita yang putus, suruh minta tali sendal. Apakah kemudian tiba-tiba hujan tali sendal? Ya, tidak begitu cara Allah memberikan tali sendal. Boleh jadi kemudian setelah berjalan beberapa meter, kilo, tahu-tahu ketemu orang ngasih sendal. Nah, sendal yang baru, kan kita nggak tahu, ya kan? Jadi maksudnya adalah boleh doa spontanitas ketika kita tapi kalau di jalan, kalau ibu melanggar, nggak bawa SIM, nggak bawa helm, ada polisi, ya Allah selamatkan aku di polisi. Ya enggak, memang ibu dalam melanggar, kan gitu. Ya kalau ketangkap ya bukan berarti jangan salahkan Allah, kan itu. Saya sudah berdoa kok nggak dikabulkan, gitu ya. Jadi boleh doa spontanitas, tidak ada masalah. Artinya tidak di ruang lingkupi waktu ataupun tempat. Dadakan nggak apa-apa. Tapi bagaimanapun sebaik-baik adab doa itu kan ada adab-adabnya. Termasuk juga kalau kita lakukan doa itu dengan cara berwudu dalam kondisi suci, kemudian kita menghadap kiblat, kemudian bersolawat, memuji Allah dan begitu seterusnya, tentu lebih baik. Ya, tapi bukan berarti doa spontanitas tidak boleh, tidak dilarang. Ya. Wallahu a'lam. Nah, ini makin besar hujannya. Baik, kita buka tanya jawab saja ya, karena juga ada yang bertanya. Nah, silakan.
Boleh, nggak ada masalah. Yang penting amal itu sudah dilakukan. Dan jangan amal belum dilakukan bertawasul. Ya Allah, minggu depan saya mau puasa. Kalau kau terima puasa hari ini saya lagi butuh. Nggak begitu. Jadi bertawasul itu dengan amalan yang sudah dilakukan, bukan amalan yang belum dilakukan. Mau dilakukan sekarang, mau dilakukan kemarin, mau minggu depan, tidak ada masalah. Yang penting sudah dilakukan, sudah selesai. Seperti ibu tadi puasa Senin, maghrib selesai kan puasanya. Setelah maghrib ibu berdoa dengan tawasul, kalau memang puasa ini ikhlas, diterima. Ya Allah, saya lagi sulit, tolong mudahkan. Gak apa-apa. Yang penting sudah dilakukan amal soleh. Tidak mengharuskan harus setahun 2 tahun, tidak ya, karena tidak ada ketentuan soal itu. Iya, saya kira cukup. Kita buat tanya jawab saja. Pertanyaan yang pertama, sebutkan 3 faedah dari hadis Anas bin Malik dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang meminta tawasul kepada Abbas. 3 saja faedahnya. Tadi saya sebutkan banyak. Iya, silakan. Yang pertama, bukan bertawasul kepada Nabi, tapi bertawasul dengan doa Nabi. Iya. Kedua, Umar hendak menyampaikan pada para sahabat tentang keberdukaan atau kemudahan hidup. iya. Yang ketiga, Tawasul pada Allah menunjukkan disebutkan oleh Allah. Mendoakan oleh orang-orang saleh. satu, masya Allah. Pertanyaan kedua, tentang tawasul yang disyariatkan itu ada 3. Sebutkan. Tetangganya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Menggunakan nama sifat Allah. Iya, Salam masalah beriman. iya. Pada dalam surat Al-Ahmad ayat 19 dan amalan dengan orang yang soleh. Yang ketiga apa? Amalan dengan orang yang soleh tentunya doa Abbas bin Abi Thalib. Meminta doa kepada orang soleh. Nah, gitu ya. Iya. Tawasul dengan meminta doa kepada orang soleh. Baik, apa-apa. Pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga. Kalau kita melihat hujan, doanya apa? Semua jawab. Nanti dirobek satu-satu. Silakan. Belum dijawab ya, nggak apa-apa. Allahumma shayyiban nafi'an. Ahsanti, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya, ini saja yang bisa disampaikan. Insyaallah kita ketemu di lain kesempatan. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.